Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Mayanti dengan NIM 171220396. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang diberikan, yaitu manajemen proyek dan teknologi informasi. Yang pertama, proyek teknologi informasi merupakan suatu proyek yang membutuhkan sumber daya dan ataupun produk teknologi informasi dalam penyelesaiannya, yaitu contohnya seperti pembuatan perangkat e-komersi atau bisnis online, kemudian pembuatan online banking, kemudian pembuatan sistem akademik, pembuatan sistem pembengkalan, dan pembuatan sistem perpustakaan. Kemudian di sini ada karakteristik proyek teknologi informasi. Yang pertama adalah invisibility atau kekasatan, yaitu merupakan bentuk visi proyek teknologi informasi terkadang tidak terlihat sehingga sulit dilihat kemajuannya. Kemudian complexity atau kompleksitas. Di sini merupakan sebuah proyek teknologi informasi sangat kompleks sehingga sebuah perubahan mempengaruhi bidang yang lain. Kemudian ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu merupakan proyek teknologi informasi hanya sebagai pendukung bagi komponen lain dalam sebuah lingkungan kerja. Kemudian di sini ada kegiatan utama proyek dari teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama itu melalui pembuatan perencanaan proyek dulu, yaitu terbagi lagi ada beberapa. Yang pertama feasibility plan atau riset, kemudian rencana jadwal dan biaya. Kemudian yang kedua ada pengamatan dan pengaturan proyek. Di sini ada penjadwalan, Gantt chart, jaringan kerja. Kemudian yang kedua kegiatan proyek atau WBS, pengorganisasian, kemudian siklus hidup proyek, kemudian eksekusi dan implementasi, kemudian yang terakhir manajemen risiko. Kemudian di sini ada penutupan proyek. Nah, dia terbagi ada beberapa. Yang pertama evaluasi, verifikasi, optimasi dan penilaian, kemudian akseptasi. Kemudian di sini mengapa harus belajar manajemen proyek teknologi informasi? Yang pertama, proyek-proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk. Yang pertama, pada tahun 1995 Standish Group Study Chaos menemukan bahwa hanya 16,2% proyek teknologi informasi berhasil memenuhi sasaran lingkup waktu dan biayanya. Kemudian yang kedua, lebih dari 31% dari proyek teknologi informasi dibatalkan sebelum selesai, memakan biaya lebih dari 91 miliar US dollar di Amerika sendiri. Di sini ada beberapa contoh proyek teknologi informasi. Yang pertama ada help desk atau pekerja teknis mengganti laptop untuk departemen kecil. Kemudian yang kedua ada tim pengembangan proyek kecil menambah fitur-fitur baru pada aplikasi internal. Kemudian pemerintah mengembangkan sistem untuk melacak imunisasi anak-anak. Kemudian di sini ada konteks proyek dari teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama, proyek-proyek teknologi informasi dapat berbeda ukuran, kompleksitas produk yang dihasilkan, bidang terapan dan kebutuhan sumber daya. Kemudian ada proyek teknologi informasi menggunakan teknologi yang berbeda yang berubah cepat, bahkan dalam satu bidang teknologi orang harus sangat spesialis. Kemudian di sini ada 10 besar keahlian teknologi informasi yang paling dicari. Yang pertama berada pada peringkat pertama, yaitu SQL Database Analyst. Kemudian di sini ada average annual salary-nya. Ini ada 80,66 US dollar. Kemudian yang kedua ada Oracle Database Analyst. Kemudian yang terakhir ada Network Engineer. Itu berdasarkan sumber dari website
www.globalknowledge.com pada tahun 2002. Di sini ada keahlian teknologi informasi paling top yang terdiri dari application development, kemudian project management, database management, dan networking. Kemudian ada 10 top IT skill set for Asia, se-Asia pada tahun 2015 yang mencakup project management, big data, infrastruktur, kemudian business analyst, business intelligence, kemudian digital, mobility, soft skill, kemudian security. Di sini ada manajemen proyek secara menyeluruh. Yang pertama, proyek harus berjalan dalam lingkungan organisasi keseluruhan. Manajer proyek harus menggunakan sistem thinking, mengerti bagaimana proyek berhubungan dengan organisasi. Kemudian manajer senior harus memastikan bahwa proyek mendukung kebutuhan bisnis sekarang. Kemudian dilihat dari sudut pandang sistem. Di sini ada istilah sistem yang muncul pada tahun 50-an untuk menggambarkan pendekatan holistik dan analitis terhadap penyelesaian masalah-masalah kompleks. Penyelesaian ini mencakup 3 hal. Yang pertama, filosofi sistem, memandang segala hal sebagai sistem yang merupakan komponen-komponen yang berinteraksi, yang bekerja dalam suatu lingkungan untuk memenuhi beberapa tujuan. Kemudian analisis sistem, pendekatan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, manajemen sistem, mempertimbangkan isu-isu bisnis teknologi dan organisasi sebelum membuat perubahan terhadap sistem. Kemudian di sini ada Anda perlu memahami organisasi yang dilihat dari kerangka strukturalnya, kemudian kerangka SDM-nya, kemudian kerangka politis, kemudian kerangka simbolis. Kemudian di sini ada masalah apa yang ada. Banyak enterprise resource planning atau ERP gagal karena isu organisasi bukan teknis. Misalnya Sobi Kanada itu membatalkan sistem ERP senilai 90 juta US dollar karena masalah organisasi. Nah, ini ada beberapa organisasi yang fokus pada kerangka struktural. Salah satunya yaitu banyak manajemen yang mencoba mengubah struktur organisasi ketika perubahan lain yang justru diperlukan. Nah, di sini ada fase proyek dan siklus hidup proyek. Kemudian ada hasil. Nah, di sini ada fase teknologi informasi atau siklus hidup. Ada fase definisi, planning, executing, dan delivering. Di sini ada hasil nyatanya, yaitu setiap fase menghasilkan suatu bentuk hasil nyata yang dapat digunakan pada fase selanjutnya. Hasil pada sebuah fase dapat dilihat, dinilai, serta diverifikasi. Kemudian ada fungsi siklus hidup, menentukan awal dan akhir proyek, menentukan waktu feasibility study, menentukan tindakan transisi, menentukan pekerjaan teknis tanpa setiap fase. Di sini ada sifat umum dari siklus hidup. Yang pertama, biaya dan pengolokasian SDM. Kemudian yang kedua, kemungkinan penyelesaian proyek terendah. Kemudian di sini ada pemberian modal, sangat berpengaruh di awal proyek. Kemudian ini ada beberapa dokumen hasil dari fase definisi yang mencakup pendahuluan, kemudian yang terakhir adalah pengoperasian dan lingkungan. Di sini ada pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah yang perlu diselesaikan, situasi yang sedang dihadapi, motivasi mengulanginya. Kemudian di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, alasan pengajuan proposal, kemudian yang terakhir batasan penggunaan keuangan. Di sini ada fungsi-fungsi utama yang menyangkut pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada keluaran umum atau output yang menjelaskan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Di sini ada input atau pemasukan secara umum yang mencakup tentang input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran atau output. Di sini ada kinerja, berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan. Kemudian di sini ada perkembangan, kemudian pengoperasian dan lingkungan.
Di sini mencakup di mana server dan komputer workstation akan ditempatkan dan siapa yang akan menggunakannya. Itu tadi beberapa manajemen proyek, dasar-dasar dari manajemen proyek dalam lingkungan teknologi informasi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.